Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. "Yud, tolong ambilkan terong di dalam ya," ujar seorang ibu pada seorang ABG berusia 12 tahunan yang tengah memainkan game online di smartphone-nya. Meski tengah asik bermain game online, ABG laki-laki yang bernama Yuda itu tetap sigap melakukan sesuatu yang disuruh oleh ibunya tersebut. Berapa mah?" ujarnya bertanya. "Bawa semuanya," kata ibunya. Iya bu," jawabnya. Sekeranjang ukuran sedang terong ungu itu Yuda bawa keluar. Terlihat di luar, ibunya tengah melayani para pembeli yang sudah berjejer memilih sayuran segar. "Bu, cabai rawit dan tomatnya 5 kilo ya, sama kacang kecambahnya 2 kilo, labunya 2 kilo, dan jagung yang belum dikupas 1, ujar seorang pembeli. Wajah ibu penjual sayur itu tak pernah lepas dari senyumnya yang ramah ketika melayani pembeli, dan lagi harganya lebih murah dari yang lain. Mungkin sebab itulah toko sayurnya tak pernah sepi. Ketika toko sayur itu sudah hampir tutup, Haji Maria didatangi oleh seorang bapak-bapak pemilik toko sembako di dekat pasar ikan di ujung. Bagaimana Ji?" tanya bapak itu kepada Haji Maria, si pemilik toko sayur. "Baru saja saya akan ke rumah Pak Haji untuk membicarakan masalah toko itu. Saya sudah ada uang dan kita bisa langsung mengurusnya hari ini," kata Bu Haji Maria. Lelaki itu mengangguk dengan bibir tersenyum. Memang saat itu usaha Haji Maria sedang naik-naiknya. Ia juga berencana untuk membuka toko sayur lagi di dekat pasar ikan, toko milik Pak Haji. Pak Haji sendiri menjual toko itu dengan harga yang sangat miring, dikarenakan beliau butuh biaya untuk pernikahan anak perempuannya. Dan kesempatan tersebut tak disia-siakan oleh Haji Maria yang berkeinginan membuka toko sayur baru. Singkat cerita, 3 minggu telah berlalu. Kini 2 toko sayur milik Haji Maria semakin ramai. Tidak jarang saingan-saingannya di pasar sampai merengut ketika melihat beliau lewat. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Takarannya sudah pasti, dan larisnya daganganku tidak akan mengurangi rezeki kalian, ujar Haji Maria. Hari itu, Haji Maria merasa kurang enak badan. Sejak kemarin sore setelah pulang dari pasar, kepalanya mulai terasa pusing. Mama hari ini gak jualan?" tanya Yuda. Gak enak nak, kepala mama sakit sekali," kata ibunya Yuda. Yuda pun mengangguk. Ia kemudian berjalan ke dapur, berniat untuk membuatkan ibunya bubur dan teh hangat. 2 gelas teh hangat ia buat, dan 1 gelasnya Yuda bawa ke teras rumah, di mana ayahnya sedang duduk berjemur. Ayahnya Yuda ini mengalami stroke dan sudah 2 tahun tak bisa bekerja. Walau sekarang keadaannya sudah lumayan baik, beliau sudah mulai bisa berjalan, meskipun masih sedikit kaku. Jadi setelah suaminya sakit, Haji Marialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Untungnya, beliau memiliki seorang anak seperti Yuda yang mau membantu orang tua. Berjalan-jalan bersama teman-teman seumurannya pun Yuda batasi. Padahal ibunya sama sekali tak melarang. Pikiran Yuda lebih dewasa dari usianya. Di keesokan paginya, Haji Maria berangkat ke toko sayurannya diantar oleh Yuda. Yud,
belikan makanan untuk abahmu ya, ujar Haji Mariah kepada Yuda yang akan segera berbalik untuk pulang. Iya mah, ujar Yuda. Haji Mariah berjalan menuju tokonya. Ia lihat sebagian toko di sana belum buka. Bahkan sebagian pedagang baru saja datang. Suara pintu toko yang mulai dibuka. Tiba-tiba, ia saat sedang menyusun sayuran segarnya, punggung Haji Mariah ditepuk dengan sangat keras oleh seseorang. Plak! Seketika, Haji Mariah merasakan sesuatu yang aneh dan berbeda. Apapun yang dikatakan oleh orang yang berada di sampingnya itu, beliau dengan sukarela menuruti. Bahkan, perhiasan dan uang cash yang berada di dalam tasnya untuk membayar sayur pada penyuplai pun ia berikan semuanya. Dan ketika orang itu pergi, Haji Mariah hanya berdiri mematung tak sadar. Kenapa Ji? Tanya bapak-bapak penjual kue saat melihat Haji Mariah mematung dengan tatapan kosong. Barulah ketika ditegur oleh bapak-bapak itu, Haji Mariah seperti tersadar dan langsung mencari-cari orang yang tadi berada di sampingnya yang meminta semua uang serta perhiasannya. Pak, lihat orang yang tadi berbicara sama saya. Uang saya habis pak di bawah orang itu, ujar Haji Mariah. Saya baru datang Ci, dan saya sama sekali tidak melihat siapa-siapa di samping Haji. Bagaimana bisa semua uang dibawa orang begitu saja? Memangnya itu pembeli atau bagaimana? Kata Pak Haji kepada Haji Mariah. Haji Mariah tak menjawab pertanyaan si bapak. Dengan tangan gemetar, beliau mencari-cari ke dalam tasnya, berharap uangnya masih ada. Namun percuma saja, tak ada sepeser pun uang di dalamnya. Haji Mariah terduduk, wajahnya seketika seperti menangis. Ya Allah, uangku dan emasku habis, ujar Haji Mariah mulai terisak. Beberapa pedagang yang baru datang mencoba untuk menenangkan Haji Mariah. Kena hipnotis sepertinya. Memang akhir-akhir ini kasus hipnotis sedang marak-maraknya terjadi, celetuk salah satu pedagang beras yang ikut menenangkan Haji Mariah. Setelah Haji Mariah sedikit lebih tenang, salah satu pedagang di pasar yang mengetahui rumah Haji Mariah pun mengantar beliau pulang. Yuda yang sedang memandikan ayahnya itu kaget begitu melihat ibunya pulang diantar oleh seseorang. Mama kenapa mah? Kata Yuda. Mamamu kena hipnotis, ujar orang itu memberitahu kepada Yuda. Astagfirullah, tapi mama gak kenapa-napa kan? Tanya Yuda cemas, seraya memeriksa kaki dan tangan ibunya. Tidak apa-apa bagaimana? Semua uang dan emas mama habis Yud, habis, kata seseorang tersebut. Harta dan uang bisa dicari lagi mah. Yang terpenting sekarang mama tidak terluka atau disakiti oleh orang tersebut, kata Yuda. Tapi Yud, uang itu juga yang akan membayar sayur-sayur mama, membayar tagihan. Kau tahu, mama rugi besar Yud. Mama akan lapor polisi, kata ibunya Yuda. Mama tenang dulu. Untuk kasus mama sekarang rasanya sulit karena ini kasus hipnotis mah. Mama yang menyerahkan barang-barang berharga milik mama ke orang itu. Dan lagi, mama tidak punya bukti untuk melaporkan ke polisi, ujar Yuda kepada mamanya. Haji Mariah memijit kepalanya yang terasa berdenyut-denyut. Kalau tertangkap pun, mereka tidak akan mengembalikan uang milik mama. Jadi sekarang, mama harus tenang dan sabar. Ini ujian Allah untuk mama. Yuda yakin, insya Allah di balik semua ini, ada hal terbaik yang sedang Allah persiapkan untuk mama. Mama yang sabar ya, ucap Yuda kepada mamahnya. Haji Mariah menangis terseduh-seduh. Memang, jumlah kumpulan perhiasan dan uang yang hilang itu sangat banyak. Sehingga siapapun jika berada di posisi beliau, pasti akan merasakan hal yang sama. 3 hari telah berlalu. Karena sekolahan masih liburan, Yuda pun menggantikan ibunya untuk menjaga toko sayur. Meski awalnya ia sedikit kesulitan melayani pembeli yang mengantri, tapi Yuda cukup senang karena bisa membantu sang ibu. Sebelum menutup toko sayur ibunya, Yuda membersihkan sekeliling toko dari sayuran yang sudah busuk. Ia mengumpulkan sayuran busuk ke dalam plastik,
agar nanti petugas kebersihan lebih mudah untuk membawanya. Namun ketika mengangkat tempat baskom air, Yuda menemukan gundukan tanah dan beberapa paku berkarat di dalamnya. Ia yang tak menaruh curiga apapun terhadap gundukan tanah dan paku berkarat itu, lantas menyapu dan membuangnya. 2 hari setelah itu, toko sayur milik Haji Maria mulai dikerubungi banyak lalat. Bahkan sayuran segarnya pun berulat. Ulatnya kecil dan berwarna putih susu. Ujung ekor berwarna kuning. Bentuk dan warna yang aneh, tidak seperti kebanyakan ular sayur pada umumnya yang berwarna putih atau berwarna hijau. Yuda yang saat itu menemani ibunya berjualan merasa aneh karena sayur-sayur segar itu yang baru dipetik terdapat banyak ulat. Bahkan Haji Maria terpaksa harus mencuci sayur tersebut agar ulat-ulatnya hilang. "Terongnya banyak yang busuk, Mah," kata Yuda seraya memperlihatkan beberapa terong ungu yang sudah mulai membusuk itu pada ibunya. Haji Maria menarik nafas panjang. Padahal ia membeli sayuran itu masih di petani sayur langganannya. Ketika dicek sebelumnya pun, sayur-sayur itu masih sangat bagus dan segar karena memang habis dipetik langsung dari kebunnya. Ini bagaimana, Mah?" tanya Yuda. "Yang busuk dibuang saja, Yud," kata Mama Yuda. Tapi ini banyak sekali, Mah. Lagian yang busuknya hanya separuh. Separuh bagian lainnya masih bisa dimakan. Dijual murah saja, Mah," ujar Yuda kepada mamahnya. Jangan, Yud. Kamu buang saja," kata ibunya Yuda. Yuda menghela nafas panjang. Ia tahu ibunya sudah pasti rugi hari itu. Seorang pelanggan toko sayur itu datang untuk berbelanja mingguan. Seperti biasa, Haji Maria dengan wajah tersenyum dan ramah menyambut pembeli tersebut. Aku beli cabai rawitnya 5 kilo, tomatnya 5 kilo, kacang panjangnya 5 kilo, dan kolnya 10 kilo ya, sama daun bawangnya 5 kilo, dan kangkungnya seikat," ujar seorang pembeli. Namun ketika salah satu ikat kangkung diangkat, ulat-ulat putih berekor kuning itu berjatuhan, membuat kaget si pembeli. "Waduh, banyak sekali ulatnya. Ulat apa ini?" ujar si pembeli, seraya bergidik dan langsung menaruh kembali kangkung tersebut. Saya tidak jadi ambil kangkungnya, Bu Haji," kata seorang pembeli. Setelah membayar sayurnya, pembeli itu berpindah ke toko sayur yang tak jauh dari toko Haji Maria. Pelan namun pasti, setiap pembeli yang tidak jadi berbelanja di toko Haji Maria langsung lari ke toko sayur lainnya. Bahkan yang lebih parah, tidak hanya satu tokonya yang mengalami hal seperti itu, tapi kedua tokonya sama-sama mengalami kerugian. Kedua toko milik Haji Maria beberapa hari ini benar-benar mengecewakan dengan keberadaan ulat dan lalat di sayur-sayurnya, ujar salah satu pembeli yang singgah di warung nasi Mauli. "Iya, padahal biasanya sayur di tempat Haji Maria itu segar-segar dan murah." Murahnya tetap, Bu, tidak berubah harga, cuma banyak ulat dan lalat di sayur-sayurnya. Nah ini, siapa yang mau beli sayur-sayur berulat dan busuk seperti itu, ya kan? Berapa jadinya, Bu?" tanya Yuda pada ibu pemilik warung. Seketika membuat orang-orang yang membicarakan toko ibunya tadi langsung diam. Ini ditukar, Bu. Terima kasih ya," ucap Yuda seraya berbalik dan berjalan menuju ke arah toko ibunya. Sesampainya di dekat toko sang ibu, Yuda melihat ada seorang ibu-ibu yang marah dan menunjuk-nunjuk ke sayuran ibunya. "Kalau kau tidak niat jualan, tidak usah jualan. Ini sayur busuk malah dijual," teriak seorang pembeli. Melihat ibunya sedang adu mulut dengan orang itu, ia lantas berlari menghampiri. Ibu jangan seenaknya memarahi ibu saya. Kami pun tidak tahu penyebab sayur-sayur cepat busuk seperti ini," ujar Yuda berdiri di dekat ibunya. "Kau anak kecil tahu apa, ha? Jangan ikut campur urusan orang tua," bentak seorang pembeli kepada Yuda. Saya tidak ada niat ikut campur, Bu. Tapi ibu sudah keterlaluan sekali kepada ibu saya," jawab Yuda. Sudah, Yud, sudah. Kamu masuk ya," ujar Haji Maria. Yuda menghela nafas panjang.
sebelum akhirnya ia masuk ke dalam toko. Mama mau kemana? Tanya Yuda ketika melihat ibunya sudah siap-siap akan pergi meninggalkan toko. Mama mau ke rumah petani sayur itu. Mama tidak bisa begini terus-terusan, Yud. Mama rugi, kata mamanya Yuda. Aku ikut, Mah, ujar Yuda. Kau di sini saja, Yud. Tidak usah ikut, ujar mama Yuda. Nggak bisa. Aku harus ikut, Mah. Aku takut mama kenapa-napa kalau pergi seorang diri, kata Yuda. Ya sudah kalau begitu. Kamu tutup saja tokonya ya, ujar Haji Maria. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, mereka pun akhirnya sampai di rumah si petani sayur. Haji Maria melihat seorang wanita muda tengah menyiangi sayuran di atas teras. Ketika Haji Maria mengucapkan salam, si wanita muda itu langsung mematikan layar HP-nya. Mau cari siapa, Bu Haji? Ujar wanita tersebut. Ayahmu ada, kata Haji Maria. Ada, Bu. Tapi beliau lagi di kebun, jawab wanita tersebut. Sesaat setelah menjawab pertanyaan Haji Maria, si wanita itu lalu memanggil nama seseorang, dan keluarlah seorang anak laki-laki berusia 8 tahunan. Ding, coba kamu panggil Abah di kebun. Katakan ada orang yang mencarinya, ujar si wanita kepada sang adik. Tanpa disuruh 2 kali, anak laki-laki itu langsung berlari tanpa sendal menuju jalan setapak yang akan membawanya ke kebun. Mari masuk, Bu Haji, kata si wanita muda mempersilahkan. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi sangat rapi dan wangi. Seorang gadis berusia 12 tahunan keluar dari dapur membawakan 2 gelas es sirup. Haji Maria memuji gadis itu, membuatnya seketika tersipu malu. Tidak berapa lama, petani sayur dan anak lelaki tadi pulang. Sebelum masuk ke dalam rumah, terlebih dahulu petani sayur itu mencuci kaki dan mengganti bajunya. Setelah mengobrol basa-basi ringan, Haji Maria mulai mengatakan penyebab dirinya datang ke rumah itu. Si petani sayur tampak mengerutkan alisnya. Sayur-sayur yang saya antar ke ibu adalah sayur segar semua, Bu. Dan kami sangat menjaga kualitas sayur yang akan dijual itu, kata si petani sayur. Tapi sungguh, Pak, ketika sayur-sayur itu sampai di toko saya, hampir semuanya rusak dan busuk. Saya juga heran, karena biasanya sayur di tempat bapak ini memang bagus-bagus, kata mamanya Yuda kepada sang petani itu. Petani ini terdiam. Beberapa kali ia menghela nafas panjang. Mah, waktu mama habis kena hipnotis itu, kan aku jualan sendiri. Saat aku membersihkan sekitaran toko, aku melihat ada gundukan tanah dan beberapa paku berkarat. Apa jangan-jangan itu, Mah? Kata Yuda. Kapan itu tepatnya ditemukan? Setelah sayur ibumu cepat busuk atau sebelumnya? Kata petani itu. Sebelum, Pak. Dan 2 hari setelah itu, sayur-sayur mama jadi berulat dan sekitaran toko juga banyak lalat bangkai, kata Yuda lagi. Kenapa kamu baru cerita sekarang, Yud? Kata mama Yuda. Maaf, Mah, tapi aku benar-benar tidak tahu saat itu. Bahkan aku tidak curiga sedikit pun. Dan baru sekarang aku sadar, Mah, jawab Yuda. Kalau memang benar-benar usaha saya diganggu orang, kira-kira bagaimana ya, Pak, agar bisa seperti semula lagi? Akhir-akhir ini saya rugi sekali, Pak, kata mamanya Yuda kepada petani itu. Setahu saya, kalau usaha kena guna-guna seperti itu, cuma orang-orang tertentu saja yang bisa membersihkannya, Bu, ujar bapak petani tersebut. Haji Maria menghela nafas panjang. Kalau ibu mau cek sayur-sayur saya di kebun, mari, Bu, saya antarkan. Biar ibu juga tahu bagaimana keadaan kebun saya, kata bapak petani. Yuda dan ibunya mengikuti si bapak petani, berjalan menuju ke kebun sayurnya. Sesampainya di sana, mereka berdua tampak berbinar melihat perkebunan sayur yang cukup luas terpampang di hadapan mereka. Sayuran hijau di kebun itu sangat segar
dan buah tomat serta cabai rawit terlihat merah ranum menggantung di setiap dahan kecilnya. "Wah, banyak sekali," gumam Yuda. Sayuran hijau di kebun itu sangat segar. Haji Maria memeriksa beberapa sayur, dan sayur-sayur itu sama sekali tidak ada ulat seperti ulat yang ada pada sayur di tokonya. Walaupun ada, ulat yang berada pada sayuran di kebun itu berwarna hijau, dan itu pun adanya cuma di dedaunan sawi dan kangkung. Samakah Bu ulatnya dengan ulat di sayur Ibu?" kata Pak Petani. Beda Pak, ulat di sayuran saya itu berwarna putih susu dan ujung ekornya berwarna kuning," ujar Mama Yuda kepada Bapak Petani. Ulat seperti apa itu ya Bu? Aku tidak pernah melihatnya," sambung Bapak Petani lagi. Setelah itu, Haji Maria dan Yuda pun berpamitan untuk pulang. Di sepanjang perjalanan, mereka berdua mengobrol tentang guna-guna tersebut. Yuda berusaha mencari tahu cara untuk menghilangkan guna-guna di toko mereka melalui internet, dan sebagian sudah dicobanya, tapi tetap saja tak ada perubahan. "Loh, Bu Haji, bukannya kemarin-kemarin itu bilang kalau rezeki sudah ada takarannya, dan larisnya daganganmu tidak mengurangi rezeki kami?" "Ya, Ibu bisa berkata seperti itu, karena dagangan milik Bu Haji laris manis. Tapi lihat sekarang, sepertinya malah berbalik ya Bu," ujar seorang ibu-ibu penjual sayur lainnya. Haji Maria tak menanggapi perkataan saingannya tersebut. Kini ia sadar perkataannya dahulu mungkin sudah menyakiti hati para pedagang di sekitarnya. Saya minta maaf atas perkataan saya dulu yang telah menyakiti perasaan kalian semua," ucap Haji Maria. Salah satu penjual sayur itu mencibir. Toko yang baru saja dibeli Haji Maria pada Pak Haji itu pun terpaksa ditutup, dan rencananya akan segera ia jual untuk mengembalikan modal yang hilang karena sayuran busuknya. Haji Maria sampai melamun, pusing, memikirkan kelanjutan usahanya itu. Hingga suatu hari, ia bertemu lagi dengan Pak Haji di pangkalan ojek. Haji Maria langsung menceritakan tentang usahanya yang hampir gulung tikar kepada Pak Haji. "Memang, pedagang di tempat kita ini bersaing secara hitam. Sebelum toko saya itu dijual, saya juga pernah mengalami sendiri, berbulan-bulan sepi. Bahkan saya harus beberapa kali pinjam uang untuk modal usaha. Sampai akhirnya, saya mulai berikhtiar untuk membersihkan toko. Alhamdulillah, setelah itu toko saya kembali laris lagi," kata Pak Haji kepada Haji Maria. Bagaimana caranya Pak?" kata Haji Maria. "Saya diusulkan menemui seorang kenalan penjual beras di samping pasar itu, Ji. Kalau tidak salah, nomornya masih saya simpan. Sebentar, saya cari dulu." Pak Haji memicingkan matanya, menatap ke layar HP agar lebih jelas membaca biji per biji huruf pada nama kontaknya. "Nah, ini ketemu. Cepat catat, Ji," ucap Pak Haji, seraya mulai menyebutkan angka nomor dari orang yang dia maksud. Sudah Pak Haji, terima kasih ya," ucap Haji Maria. Iya, sama-sama Ji. Kita sama-sama pernah dijahili pedagang lain, jadi kita memang sudah seharusnya saling bantu," jawab Pak Haji kepada Haji Maria. Yuda baru saja pulang sekolah saat itu. Ia melihat sang ibu masih berada di dalam kamar. Tubuhnya terserang demam tinggi. Ayahnya pun sudah kelaparan karena belum makan siang. "Ma, ini bubur dan teh hangat. Mama makan dulu ya. Setelah makan, Mama minum obat. Yuda mau masak dulu buat Abah," ucap Yuda kepada mamanya. "Yud, iya mah. Terima kasih ya," balas mamanya. Terima kasih apa mah? Kayak orang lain saja. Aku ini kan anak Mama dan Abah. Sudah seharusnya aku berbakti kepada orang tua, bukan hanya pada saat orang tuaku sehat, tapi di saat sakit pun aku harus merawat kalian semampuku," ucap Yuda kepada mamanya. Haji Maria tersenyum bangga mendengar jawaban sang anak. Malam itu, di saat Haji Maria bermimpi buruk, ia bermimpi dikejar-kejar seekor anjing hitam
ketika baru saja selesai sholat. Bahkan mukenanya pun masih lengkap terpakai. Anjing hitam itu bermata merah dan bertubuh besar, lebih besar jika dibandingkan dengan anjing-anjing pada umumnya. Ketika tertangkap oleh anjing tersebut, Haji Maria langsung berteriak. Teriakannya yang melengking nyaring itu sampai membuat Yuda yang sedang lelapnya tidur seketika terbangun. Ia bergegas lari ke kamar sang ibu dan mendapati ibunya sudah bangun dengan wajah pucat dan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Mama kenapa, Mah?" tanya Yuda cemas. Mama mimpi dikejar anjing, Yud. Anjingnya hitam besar," jawab Mama Yuda. Nggak apa-apa, Mah. Itu cuma mimpi. Mungkin tadi sebelum tidur Mama lupa baca doa," kata Yuda. Haji Maria membenarkan perkataan Yuda karena ia memang selalu lupa baca doa sebelum tidur. Keesokan harinya, badan Haji Maria sudah sedikit enakan. Ia duduk di teras rumah bersama sang suami. Sekitar jam 8-an, beliau menelpon nomor kontak yang diberikan Pak Haji tadi yang tak sempat ia hubungi. Obrolannya bersama laki-laki yang di seberang telepon itu tampak serius dan berjalan cukup lama. Hingga akhirnya, lelaki di ujung telepon itu menyanggupi untuk menemui Haji Maria. Sepulangnya Yuda sekolah, mereka berdua berangkat ke tempat yang dijanjikan oleh Haji Maria kepada lelaki yang diteleponnya tadi. Sesampainya mereka di tempat itu, terlihat seorang lelaki yang mengenakan sweater berwarna ungu muda tengah duduk di atas skupi merah. Meskipun Haji Maria yakin itu orangnya, tapi beliau tetap menelpon lagi untuk memastikan. Maaf ya, aku kira bukan kamu orangnya. Habisnya masih muda ternyata," kata Haji Maria. Lelaki itu pun tersenyum. "Maaf, memintamu bertemu di sini karena di rumahku suasananya tidak nyaman untuk mengobrol. Maklumlah, setiap hari aku ke pasar, jadi tidak sempat beberes. Dan ini saja baru sembuh dari demam. Mana anak-anak sudah mulai masuk sekolah, jadi Yudaku ini juga sibuk. Biasanya memang dia ini yang bantu-bantu mamanya beberes rumah," cerita Haji Maria. "Oh ya, tentang yang kita bicarakan di telepon tadi itu bagaimana?" kata Haji Maria lagi. "Kalau mau itu ada prosesnya, Bu. Dan saya bisa memindah namakan minyaknya hanya pada malam Senin dan Jumat. Di hari atau di malam lain seperti ini tidak bisa," kata pemuda itu. Haji Maria mengangguk. "Saya mau yang sama seperti Pak Haji untuk membersihkan toko dan juga untuk menjaga toko agar tidak dimaling orang lagi," kata Bu Maria lagi. Bisa, Bu. Saya hanya butuh nama lengkap Ibu. Nanti Jumat ini saya antarkan," jawab pemuda tersebut. Haji Maria pun kemudian memberikan catatan nama lengkapnya kepada lelaki itu. "Oh ya, ada satu hal lagi yang mau aku tanyakan. Apa kamu juga bisa membaca mimpi?" tanya Haji Maria lagi. Lelaki itu pun tertawa. Mimpi seperti apa itu, Bu?" tanyanya kemudian. Di mimpi itu, aku baru selesai sholat dan masih mengenakan mukena ketika seekor anjing hitam besar bermata merah mengejar-ngejarku," kata Ibu Maria. Lalu, apa di mimpi itu Ibu lari menghindari kejaran anjing tersebut?" tanya lelaki itu. "Iya, aku berlari dengan masih mengenakan mukena. Tapi anehnya, tak seorang pun yang mau menolongku dari kejaran anjing hitam itu. Sampai akhirnya anjing hitam tersebut berhasil menerkamku. Lalu aku terbangun dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhku. Benar-benar mimpi yang mengerikan," kata Haji Maria. Dari yang pernah saya dengar mengatakan anjing hitam itu bermakna penyakit. Dan Ibu bilang saat dikejar anjing itu, Ibu mengenakan mukena. Mukenanya berwarna apa?" tanya lelaki tersebut. Mukenanya berwarna putih saat itu," jawab Haji Maria. Lelaki itu menghela nafas panjang. Maaf sebelumnya, bukan maksud saya menggurui Ibu. Tapi mulai sekarang Ibu harus rajin-rajin beribadah. Usahakan
ketika kita sudah berada di atas sajadah, buang dan lupakan apapun pikiran-pikiran yang mungkin akan terbawa dan terpikirkan sepanjang sholat, yang mengakibatkan sholat menjadi tidak khusyuk. Saat sholat kita tidak khusyuk, sesuatu yang jahat akan sangat mudah masuk. Itulah kebanyakan ada yang mengatakan saya sudah sholat 5 waktu ibadah lancar, tapi tetap saja bisa terkena guna-guna, sihir, santet, dan lain-lain. Padahal sebabnya ada pada diri kita sendiri, ujar lelaki tersebut. Benar sekali. Aku kalau sholat itu malah sering memikirkan macam-macam, memikirkan segala tagihan, memikirkan mau masak apa, dan lain-lain. Aku sendiri pun sudah berusaha untuk tidak memikirkan apa-apa, tapi tetap saja terpikir, kata Haji Maria. Ibadah adalah kewajiban, Bu. Tapi kalau dilakukan tanpa keikhlasan atau setengah-setengah, itulah yang mengakibatkan kita jadi kurang fokus. Coba nanti Ibu lakukan dengan ikhlas, bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Pasti Ibu akan tahu perbedaannya, jawab lelaki itu. Setelah mengobrol panjang lebar, Haji Maria lalu berpamitan untuk pulang. Hari Jumat yang dinanti pun tiba. Hari itu Haji Maria sengaja tidak berjualan karena ingin bertemu si lelaki tempo hari. Karena sebelumnya sudah di-Sherlock oleh Yuda. Sekitar jam 8-an, ia datang ke rumah Haji Maria. Nanti, Ibu lakukan seperti yang saya katakan waktu itu. Rumah dan toko Ibu bersihkan semuanya, ujar lelaki tersebut seraya memberikan 3 botol kecil minyak. Haji Maria menerimanya dengan senang hati. Baik, terima kasih banyak ya. Semoga usahaku lancar lagi, kata Haji Maria. Malam-malam, Haji Maria ke tokonya untuk menyiramkan air yang sudah dicampur dengan minyak itu di sekeliling toko. Setelah itu, sepanjang malam ia tak bisa tidur memikirkan apa yang akan terjadi besok. Di keesokan harinya, Haji Maria pagi-pagi sekali sudah berangkat ke toko. Ia dengan penuh semangat menyusun sayuran ke atas meja. Sepintas tidak ada yang berubah, tapi sayuran yang biasa berulat ketika mulai dirapikan di atas meja, kini masih terlihat segar dan bagus. Tidak berapa lama, datanglah beberapa orang yang ingin membeli sayurnya. Orang-orang itu tampaknya baru kali ini ke toko sayur milik Haji Maria. Mereka mengecek setiap sayur dan saling berbicara dalam bahasa Jawa. Rupa-rupanya, orang-orang ini adalah pemilik rumah makan yang baru buka sekitar 3 km dari area pasar tersebut. Setelah tawar-menawar harga, mereka membeli banyak sayur dan cabai serta tomat untuk membuat sambal. Pagi itu, Haji Maria mendapatkan rezeki yang tak terduga, banyaknya dari pelanggan pertamanya tadi. Semoga begini seterusnya, gumam Haji Maria. Sekitar pukul 8, orang-orang yang berbelanja mulai memadati pasar. Padahal saya ingin beli sayur di sana, tapi di sini sepertinya lebih segar, ujar salah satu ibu-ibu yang membawa tas anyaman. Iya, di sini lebih murah dan sayur-sayurnya juga segar-segar, sahut yang lain. Alhamdulillah, hari itu ulat dan lalat yang sebelumnya ada di sayur dan di toko sudah tidak ada lagi. Meskipun ada ulat hijau di beberapa sayur, tapi itu wajar dan masih bisa dimaklumi. Sejak saat itu, perlahan-lahan, toko Haji Maria mulai kembali laris lagi. Hingga sampai di suatu hari, Haji Maria jatuh sakit, dan di bagian punggungnya muncul bisul sebesar permukaan piring yang digunakan untuk alas gelas kopi, ukuran yang lumayan besar untuk bisul. Beliau tak bisa berbaring dengan posisi terlentang, karena bila terlentang, bisul di punggungnya itu akan terasa sangat sekali. Sudah hampir 1 minggu lebih, keadaan Haji Maria seperti itu. Beliau tak enak makan ataupun berjualan. Hari itu, lelaki yang tempo hari membantu beliau datang ke rumahnya, karena ditelepon oleh Yuda. Sudah berapa hari begini?" ujar pemuda tersebut. "Sudah lebih dari 1 minggu," ucap Yuda. Permisi ya Bu, kalau diizinkan,
Saya ingin melihat bisulnya, ucap pemuda tersebut. Haji Maria mengangkat sedikit bajunya, dan bisul besar itu terlihat jelas oleh si lelaki. Ini bukan bisul, Bu, tapi semacam kiriman orang. Kami menyebutnya panah tarung, kata si pemuda itu. Apa itu bisa disembuhkan, Kak? Tanya Yuda. Panggil Amang saja, ujar lelaki itu. Iya, Mang. Insya Allah bisa disembuhkan. Kebetulan malam ini malam Jumat. Amang akan kemari lagi nanti malam, ujar si lelaki itu. Iya, Mang. Terima kasih ya, ucap Yuda. Karena waktu yang begitu mepet, si lelaki itu pun segera berpamitan untuk pulang. Yud, tolong kompres dengan air es, Yud. Rasanya panas dan nyut-nyutan, pinta Haji Maria dengan wajah yang meringis. Meski saat itu Yuda sedang makan, ia tetap bergegas membuatkan kompresan untuk ibunya. Sekitar pukul 9 malam, lelaki itu datang lagi ke rumah Haji Maria. Ini namanya minyak 1000 tawar, dan bisa untuk mengobati penyakit-penyakit seperti ini, kata si lelaki itu. Dari tadi, kata Mama panas, Mang, area bisul itu. Makanya aku kompres dengan air es. Barulah Mama merasa sedikit nyaman, ujar Yuda. Yuda membantu mengangkat baju ibunya, agar lelaki itu lebih mudah untuk membaluri bisul ibunya dengan minyak yang dia bawa. Saat olesan pertama, tubuh Haji Maria seperti kaget, dan pada olesan ketujuh, ia tak merespon lagi. Besok pagi kamu oleskan lagi ya. Bisa juga dicampur dengan minyak urut atau air, ujar lelaki itu berpesan kepada Yuda sebelum ia pergi. Iya, baik, Mang. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, ucap Yuda. Nanti kalau sudah kempes, kamu hubungi Amang ya, biar Amang kesini lagi untuk memagari ibumu, kata pemuda tersebut. Yuda pun mengangguk cepat, dan tepat di hari Minggunya, bisul Haji Maria pun kempes karena setelah dioleskan dengan minyak itu. Keesokannya langsung pecah. Tentu Yuda langsung menelepon si lelaki itu untuk memberitahukan kabar baik itu. Haji Maria sedang makan ketika lelaki tersebut datang. Beliau menyambutnya dengan sangat baik. Yang kamu bilang panah tarung itu sudah kempes. Cairannya sudah keluar semua, ujar Haji Maria. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Saya senang mendengarnya. Dan rencananya kalau Ibu berkenan, malam ini saya akan memagari Ibu agar yang menimpa Ibu sekarang ini tidak terulang lagi, kata lelaki tersebut. Lelaki itu berada di sana hingga malam hari. Ia memandikan Haji Maria sekaligus memagar dan membuat orang-orang di sekeliling beliau menjadi kasihan dan hilang niat jahat terhadapnya. Rasanya segar dan tubuh seperti ringan tak ada beban. Tidak pernah aku mandi dan merasakan seperti yang kurasakan saat ini, ujar Haji Maria. Haji Maria berangsur-angsur sehat kembali, dan hari itu ia mulai berjualan lagi setelah cukup lama tutup. Kemana saja Bu Haji? Tanya pemilik rumah makan yang sudah menjadi langganan di toko Haji Maria. Aku sakit waktu itu, dan baru hari ini aku sembuh, kata Haji Maria. Hingga cerita ini ditulis, toko sayur milik Haji Maria masih seperti dulu, laris manis setiap hari. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pembelajaran dan hikmahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.